Film ini diawali dengan seorang pensiunan bos mafia paling ditakuti dan disegani di Inggris bernama Richie. Saat ini, beliau menghabiskan masa tuanya di Spanyol dengan selalu berlatih menembak setiap harinya. Selain itu, dia tinggal di rumah mewah yang menunjukkan kemakmurannya. Dia dan putrinya yang bernama Carmen sedang makan siang pada suatu hari ketika dia menyebutkan merindukan kakak laki-lakinya yang bernama Charlie yang tinggal di Inggris. Adegan kemudian beralih ke Charlie yang sedang mendiskusikan Richie di masa lalu dengan beberapa temannya. Pada saat yang sama, ia menerima telepon dari Richie dan kakak beradik ini pun menyampaikan kerinduan mereka satu sama lain melalui telepon. Setelah itu, Charlie kemudian bergabung kembali dengan teman-temannya. Teman Richie yang bernama Liji kemudian mendekati Charlie dan meminta nomor telepon Richie karena dia selalu tertarik padanya. Charlie akhirnya setuju untuk menjadi mak comblang dan memberikan nomor teleponnya karena dia tahu bahwa Liji adalah orang yang tepat untuk Richie. Come on with me then. Selanjutnya, Aaron dan Lauren berjalan menyusuri jalanan yang sepi di kota London. Aaron, seorang bos gangster, ternyata berusaha menjebak pacarnya yang bernama Lauren itu dengan membawanya ke sekelompok gangster di sebuah gang kecil. Dia dilecehkan di gang tersebut dan mereka bahkan merekam kegiatan tersebut dengan sengaja. Dean, salah satu gangster, mencoba menghentikan teman-temannya, tetapi dia dihentikan oleh Aaron hingga Charlie pun tiba di mana dia mendengar keributan di belakang bar. Ketika Charlie melihat para gangster bersiap untuk melecehkan seorang wanita, dia meminta Lauren pergi dan menegur kelompok tersebut. Namun mereka malah menghina Charlie sehingga dia meninju salah satu dari mereka. Aaron sangat marah dengan kelakuannya dan menuntut agar dia digantung sampai mati. Tidak lama kemudian, Liji yang baru saja meninggalkan bar untuk mencari Charlie terkejut ketika menemukan Charlie telah meninggal di sebuah gang dekat bar. Dia melaporkan kejadian tersebut kepada dua orang detektif yang bernama Susan Tyler dan John. Sayangnya, karena kurangnya bukti, kedua detektif tersebut tidak dapat menangkap Aaron dan kelompoknya. Selain itu, Liji tidak menyaksikan kejadian tersebut secara langsung dan hanya melihat kelompok mafia tersebut muncul dari jalan kecil di mana Charlie ditemukan tewas. You want to protect them, do you? We need evidence. No. Dia memberitahu Richie tentang kematian Charlie dan ketika mendengarnya, dia tampak sangat terpukul dan berniat untuk kembali ke Inggris. Beralih ke detektif polisi, Susan dan John mendekati Aaron dan gengnya dan mengancamnya akan menangkap mereka jika mereka terbukti bersalah membunuh Charlie. Aaron menyangka tuduhan tersebut dan memilih untuk pergi. Shit, man. An old man was attacked. That's what the crime scene went last time. Setelah kedua penyelidik itu pergi, ia meminta teman-temannya untuk menjaga Lauren tetap diam karena ia telah menyaksikan serangan mereka. Dean yang mengetahui rencana tersebut pergi ke kediamannya secara diam-diam dan memberitahukan bahwa Aaron sedang dalam perjalanan untuk mengancamnya. Dia juga menyarankannya untuk tetap berada di dalam rumah demi perlindungannya sendiri. He's coming. Aaron dan beberapa anggota gengnya kemudian tiba di depan rumah Lauren. Dia memaksanya untuk tetap diam dan tidak memberitahu pihak berwenang tentang kejadian tersebut. Dia juga mengancam nyawa Lauren dan ibunya. Singkat waktu, Richie kemudian tiba di Inggris dan langsung bertemu dengan Roy, yaitu salah satu anak buahnya. Dia kemudian pergi ke rumah Liji untuk menanyakan keberadaan Charlie. Dia menyatakan bahwa dia tidak menyaksikan kejadian itu secara langsung, di mana dia percaya bahwa pembunuhnya adalah preman yang sering membuat onar di London. Richie dan Roy kemudian menuju ke TKP. Di sana, mereka bertemu dengan Susan dan John yang sedang menyelidiki kasus tersebut.
Susan mendesak agar kasus ini diserahkan kepada polisi karena ia tahu bahwa Richie adalah mantan pemimpin mafia yang paling disegani. Namun Richie tidak ingin menyerahkan penyelidikan atas pembunuhan saudaranya kepada polisi. Namun di depan mata mereka dia setuju dan pergi. Well, nice to have met you, Inspector. Lizzie memberitahunya pada larut malam di bar di mana dia telah menemukan video Aaron dan teman-temannya melecehkan Lauren. Dia yakin video itu ada hubungannya dengan kematian Charlie. No idea, but I recognise them. I'd swear by it. Here, look at this. I looked at some of the other videos. Lizzie yang mengenal Lauren memberinya informasi tentang lokasi kerja Lauren. Richie menanyai Lauren tentang peristiwa pembunuhannya di mana Lauren yang merasa berkewajiban tentang Charlie akhirnya memberitahu tentang kejadian di daerah yang sepi di dekat tempat kerjanya. Ia memberitahukan bahwa geng loka yang dipimpin oleh Aaron adalah dalang di balik pembunuhan si Charlie. Man, your brother. Save me. Yes, he did. Tanpa sepengetahuan mereka berdua, Deka, yaitu seorang wanita dari geng Aaron, melihatnya dan mulai memberitahu orang lain tentang apa yang mereka lakukan terhadap Charlie. Deka kemudian kembali ke markas dan memberitahu Aaron bahwa Lauren mendiskusikan kejadian tersebut dengan seorang pria bernama Richie. Namun dia mengira Richie hanyalah seorang pria tua biasa dan ia pun terlihat dingin dan tidak peduli. Adegan kemudian kembali ke Richie dan rekan-rekan mafianya di pemakaman Charlie. Seorang pria tua bernama Arthur kemudian tiba di lokasi. Tak lama kemudian Richie membuat lelucon tentang Arthur yang akan pergi karena dia sudah terlalu tua untuk bergaul dengan mereka. Mendengarnya, Arthur menjadi marah dan mengatakan kepada Richie bahwa dialah satu-satunya orang yang hampir mengalahkan Richie. Richie dan semua orang di sana pun tertawa. Setelah itu dia berterima kasih kepada Arthur dan menyatakan bahwa teman-temannya telah berkumpul. Setelah pemakaman, Richie menemui seorang teman lamanya yang bernama Jack, yaitu seorang pensiunan komisaris polisi yang tinggal di sebuah rumah sederhana. Dia ingin Jack membantunya mencari informasi tentang Aaron dan gengnya. Jika Jack setuju untuk membantu, Richie berjanji untuk memberikan sebagian dari harta bendanya agar dia dapat menjalani kehidupan yang lebih baik di masa pensiunnya. Beberapa hari kemudian, Jack memberikan informasi tentang beberapa anggota geng. Sayangnya, dia tidak menemukan informasi tentang Aaron, yaitu komandan kelompok tersebut. Richie meminta teman-temannya untuk menculik dua anggota geng bernama Leroy dan Ed berdasarkan informasi tersebut. Karena pelaku penculikan mereka adalah geng yang terdiri dari orang-orang tua, Leroy dan Ed mengabaikan Richie dan pertanyaannya tentang keberadaan Aaron. Mereka malah mengolok-olok Richie dan teman-temannya dan bahkan tidak berpikir dua kali untuk mengancam Richie dan teman-temannya yang tertawa saat melihat hal ini karena kedua anak muda itu tampaknya tidak mengetahui identitas dan masa lalu mereka yang sebenarnya. Ketika mendengar Ed meremehkan Charlie, Richie pun menjadi marah. Setelah mendengar perintah Richie, Arthur mulai mengambil paku dan palu dari ranselnya. Dia memasukkan paku tersebut ke punggung tangan Ed tanpa ragu-ragu. Tidak berhenti sampai di situ saja, dia mulai mengebor kaki Ed. And this! I was there, okay? Leroy menjadi ketakutan saat melihat temannya disiksa dan ingin sekali membantu Richie dengan mengatakan bahwa ia akan memancing Aaron keluar dari lokasi persembunyiannya karena ia tidak ingin disiksa seperti rekannya. Teman-teman Richie jelas tidak mempercayainya, tetapi Richie tiba-tiba menerima tawarannya dan membebaskannya. Setelah Leroy bebas, dia kemudian mengambil pistol dan bersiap untuk menembak Richie yang menembaknya sampai mati dengan menarik pelatuk pistolnya sendiri dan mengatakan bahwa dia juga tidak mempercayai Leroy. Tak lama kemudian, ketika mereka bersiap untuk mewawancarai Ed, dia meninggal akibat penyiksaan mereka. It's called retribution.
Then we need to find them, and then we need to fuck them up. Aaron tampak kesal karena dua anggotanya baru saja lenyap. Dia mengira kedua anggotanya adalah korban dari musuh gangsternya. Richie kemudian kembali menemui Lauren keesokan harinya untuk membantunya menemukan anggota kelompok Aaron yang lain. Dia memberitahunya bahwa salah satu anggota geng yang bernama GB nongkrong di tempat parkir. Dia akhirnya meminta nomor teleponnya karena merasa tidak enak untuk terus mengunjunginya. Sayangnya, Susan, sang penyidik, datang dan mencoba melindungi Lauren sebelum dia dapat memberikan nomor teleponnya. Susan, yang ternyata adalah ibunya, meminta Richie untuk tidak melibatkan putrinya. Di sebuah tempat parkir, GB melihat Arthur sendirian di sana, mengasumsikannya sebagai seorang pria tua yang lemah dan mencoba mengganggunya. Namun begitu Arthur mengeluarkan pedang, GB yang mengendarai sepeda mengayuh pedalnya menjauh. GB hampir jatuh ketika sebuah mobil berhenti di depannya. Teman-teman Richie rupanya mengemudikan mobil tersebut dan keberadaan Arthur di tempat parkir adalah jebakan untuk menangkapnya. GB ditemukan dalam keadaan terikat dan digantung di sebuah bangunan kosong setelah diculik oleh Richie dan teman-temannya. Richie menanyakan sekali lagi tentang keberadaan Aaron. Sayangnya, GB yang menolak mereka semua, menolak untuk mengungkapkan informasi apapun dan bahkan menghina Charlie di depan mereka, mengklaim bahwa ketika mereka memukulinya sampai mati, dia terlihat seperti anak anjing yang bodoh. Richie menjadi marah mendengar hal ini dan memukuli GB sampai mati. Sayangnya, penyakit Richie kembali kambuh dan dia harus dirawat di rumah sakit. Dia membutuhkan perawatan medis dan kemudian merancang sebuah skema untuk menarik Aaron keluar dari lokasi persembunyiannya. Beberapa hari kemudian, diketahui bahwa Aaron dan gengnya sedang membuat senjata untuk menghadapi serangan geng musuh. Kemudian, Lauren tiba-tiba tiba di kantor untuk menemuinya. Dia memberitahu bahwa Richie telah menculik dan membunuh semua anggota gengnya yang hilang dan juga menyatakan bahwa Richie saat ini dirawat di rumah sakit. Dia menerima panggilan telepon dari ibunya di tengah-tengah pembicaraan mereka. Aaron memerintahkannya untuk menerima telepon tersebut agar Susan tidak mencurigainya. Setelah dia menceritakan semuanya kepada Aaron, dia dan rekan-rekan gengnya tiba di rumah sakit dan kemudian menculiknya. Dia kemudian mengarahkan timnya untuk berpencar mencari tempat tinggal Richie. Tak lama kemudian, dua anggota geng memasuki kamar Richie dan menembak tempat tidurnya karena mengira dia sedang tidur di sana. Tanpa sepengetahuan mereka, Richie dan rekan-rekannya tiba di belakang mereka dan mulai menembak. Aaron di dalam lift mendengar suara tembakan dan menyadari bahwa Richie telah mengetahui rencananya. Dia memeriksa ponsel Lauren dengan curiga dan menemukan bahwa Lauren dan Richie berniat untuk melibatkan dia dan kelompoknya. Aaron pun sangat marah mengetahui bahwa Lauren telah menyebaknya dan ingin membunuhnya. Untungnya, Dean baru saja tiba untuk membantunya dan memaksa Aaron untuk menyerah. Setelah itu, geng Richie dan geng Aaron terlibat dalam baku tembak yang sengit. Lauren yang menyadari bahwa situasi sudah tidak terkendali, segera menghubungi Susan dan memintanya untuk segera ke rumah sakit. Anak buah Richie kemudian berhasil membantai anggota geng Aaron satu persatu. Sayangnya, salah satu anggota Richie tertembak di tangan dan segera dibawa untuk mendapatkan perawatan medis. Dean berusaha menyelamatkan Rowland dan membawanya pergi dari rumah sakit. Namun Aaron mengetahui hal ini dan menyandera Lauren agar Richie keluar untuk menemuinya. Setelah itu, Richie dan teman-temannya keluar dari persembunyiannya dan menemukan Aaron yang siap menembak. All right, you got me. Dean mampu menghentikan rencana Aaron dari belakang, menyebabkan pistolnya memantul ke arah Richie yang langsung meraih pistol tersebut, namun ia kesulitan memasukkan peluru.
Kemudian Aaron muncul di depannya mengarahkan pistol lain ke arahnya. Namun pistol Aaron kehabisan peluru sehingga ia tidak dapat membunuh Richie. That was for Charlie. Pada saat yang sama, Susan dan banyak polisi tiba dan langsung menembak Aaron karena dianggap membahayakan Richie. Richie kemudian dirawat dengan tenang setelah kejadian tersebut. Susan juga datang untuk mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan putrinya. Richie kemudian mengadakan perayaan besar-besaran di klub beberapa hari kemudian. Dia kemudian bertemu dengan Lizzie di sana dan mengetahui bahwa Lizzie tertarik padanya. Namun Lizzie menolak untuk tinggal di Spanyol karena dia tidak ingin meninggalkan Inggris. Teman-teman Richie bersedih karena kepergiannya ke Spanyol, terutama setelah pertarungan balas dendam. Namun kemudian Richie muncul secara tak terduga di belakang teman-temannya yang mengira dia telah terbang kembali dengan helikopter pribadinya. Dia memberitahu teman-temannya bahwa dia telah memutuskan untuk tetap tinggal di Inggris dan tinggal bersama mereka. Richie dan teman-temannya kemudian bersiap untuk menumpas kejahatan di London sebagai bentuk penebusan dosa atas pelanggaran mereka di masa lalu. Tamat. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Dan jika kalian punya pertanyaan tentang film apa selanjutnya untuk kita bahas, silahkan tinggalkan jejak pelupa komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, share kemanapun kalian suka. Dan yang penting jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Oke, terima kasih telah menonton. See you next time and bye bye. Keep my head up when I act, head up that's a fact, never looking back, I'ma keep myself on track, keep my head up staying strong, always moving on, feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push